Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hal atau keterangan kondisi. Dan kita langsung ke buku An-Nahwu Al-Wadih di halaman 345. Al-hal atau keterangan kondisi. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada al-jaishu dhafiran. Ada kembali. Al-jaishu pasukan. Dhafiran menang. Mana yang disebut dengan hal? Yang disebut dengan hal adalah dhafiran. Sehingga nanti dalam mengartikan kita boleh mengatakan pasukan kembali dalam kondisi menang. Nomor 2, aqbalal madhlumu baqiyan. Aqbala pulang atau datang. Al madhlumu orang yang dizalimi. Baqiyan menangis. Mana yang disebut dengan hal? Jawabannya adalah baqiyan. Sehingga nanti kita bisa mengartikan orang yang dizalimi itu datang dalam kondisi atau keadaan menangis. Kemudian jarol ma'u sofian. Jaro mengalir. Al ma'u air. Sofian jernih. Mana yang disebut dengan hal? Jawabannya adalah sofian. Sehingga kita bisa mengartikan air mengalir dalam kondisi jernih. Nomor 4, bi'tu al-qutna mahlujan. Bi'tu dari ba'aya bi'u. Ya, bi'tu berarti fi'il madhi. Tu dhamir yang menunjukkan ana, saya. Sehingga artinya saya menjual. Saya menjual. Al-qutna kapas. Mahlujan bersih dari biji-bijian. Bersih dari biji. Maksudnya halnya yang mana? Mahlujan. Sehingga artinya bisa saya menjual kapas dalam kondisi sudah bersih dari biji-bijinya, sudah dikeluarkan dari serong-serongannya, ya. Atau selongsongnya sudah dikeluarin. Nomor 5, la tashrobil ma'a kadiron. La jangan. Tashrob minum. Al-ma'a air. Kadiron buket, bahasa Indonesianya apa itu? Tidak jernih. Kadir. Keruh, ya. Baik. Jangan minum air keruh. Maksudnya kadiron ini sebagai hal. Kita bisa mengartikan jangan minum air dalam kondisi airnya keruh. Karena kalau pakai konsep naat bisa aja la tashrobil ma'al kadiro.
Ya, jangan minum air yang keruh langsung jadi. Tapi kalau kadiron lebih ke arah kondisi air yang keruh gitu. Jangan minum air dalam kondisi airnya itu keruh. Baik, nomor 6, la talbasis thawba mumazzaqan. La, jangan talbas, pakai, as-thawba, baju, mumazzaqan, compang-camping yang sudah banyak yang sobek. Ya. Jangan pakai baju compang-camping. Maksudnya jangan pakai baju dalam kondisi bajunya sudah compang-camping, sudah banyak yang sobek. Nah, mumazzaqan itu disebut dengan hal. Baik. Kita akan bahas Ungdur ilal kalimat dhafiron. Coba perhatikan kata dhafir yang artinya menang. Bakian, menangis. Sofian, jernih. Mahlujan, bersih dari biji. Wakadiron, keruh. Wa mumazzaqan, compang-camping. Perhatikan kata-kata tersebut di contoh yang telah berlalu. Tajidha jami'an asma mansubah. Anda akan dapati semuanya adalah isim yang mansub. Ya. Wahada yubayyinu wahada bayyinun wadihun, dan ini sangat jelas sekali bahwasanya isim-isim itu mansub. Walakinna nuridu an na'rifal ma'na alladhi istafadahu sami' min wujudi hadhil kalimati fil jumali. Tapi di sini kita ingin mengetahui apa makna alladhi istafadahu sami'u yang didapatkan oleh pendengar dari adanya kata-kata ini. Apa yang mereka dapatkan? Haka qul ta'adal jaishu. Di sana Anda mengatakan pasukan telah kembali. Falyafhamus sami'u syai'an aktsara min wuqu'il 'audati minal jaishi alladhi huwal fa'ilu fi hadhil jumlati. Apakah pendengar akan memahami sesuatu yang lebih dari sekedar kembalinya pasukan, ya, dari peperangan? Ya. Apakah didapati faedah lain selain kembalinya mereka? Al-jawabula, jawabannya tidak. Ya, kita nggak dapat faedah apa-apa kecuali ini sedang mengabarkan bahwasanya pasukan sudah kembali. Walakinnaka idza adhafta ilal jumlati dhafiran, namun apabila kita tambahkan di dalam kalimat tersebut kata dhafiran, menang, dengan kondisi mansub, fahima sami' hay'atal jaishi wa halahu allati kana 'alaiha hina 'audatihi. Maka pendengar akan memahami kondisi. Pendengar akan paham kondisi para prajurit ketika mereka pulang. Kondisinya gimana? Kalah, menang, atau semisalnya. Kalau dikatakan adal jaishu dhafiran, maka dipahami pasukan telah kembali dalam kondisi menang. Kalau nggak ada kata dhafiran, maka yang dipahami hanya pasukan telah kembali. Wa kadzalika law qulta bi'tul qutna, begitu juga kalau kalian mengatakan aku menjual kapas. Lam yafham as-sami'u al-halal lati kana 'alaihal qutnu hina yabi'uka iyyahu. Ya. Maka pendengar tidak akan paham kondisi dari kapas ketika yabi'uka
atau hina bai'ika iyahu, ya. Pendengar nggak akan paham kondisi kapas ketika kamu menjualnya. Kalau tidak ada kalimat apa-apa, cuman bi'tul qutna, hanya paham bahwasanya kamu telah menjual kapas itu. Walakinnaka idza qulta, tapi kalau kamu mengatakan bi'tul qutna mahlujan, arafa as-sami' halal qutn alladhi huwal maf'ulu bihi fi hadhil jumlati hinal bai'i, maka pendengar akan paham kondisi kapas. Ya, kondisi kapas yang dijual oleh Anda. Baik. Wa bihadhihi at-tariqah tastati'u an tudrika anna al-kalimati al-akhirata fil amsilati qismil awwali innama ja'at litubayyina hay'atal fa'ili wa tashraha halahu hina wuqu'il fi'li. Dengan cara ini kamu akan mengetahui kalimat-kalimat akhir di contoh-contoh yang pertama tadi. Innama ja'at litubayyina hay'atal fa'il, bisa jadi tujuannya untuk menjelaskan kondisi si pelaku, ya. Ketika terjadi hal tersebut, ya, litubayyina hay'atal fa'ili. Atau bisa juga kondisi si maf'ul bihi, gitu ya. Baik, jadi di sini ada perbedaan. Kenapa ini pakai penyusunannya kayak gini? Ternyata di sini halnya untuk menjelaskan fa'il, hal menjelaskan fa'il. Sedangkan di sini hal menjelaskan maf'ul. Ya. Yang satu menjelaskan fa'il yang marfu' dengan dhammah, yang satunya menjelaskan maf'ul yang mansub dengan fathah. Nah, makanya di sini dikatakan dengan cara seperti ini kalian akan mengetahui bahwa kalimat-kalimat akhir di contoh bagian pertama datang untuk menjelaskan kondisi pelaku atau fa'il, kondisi fa'il. Ya. Walidzalika yusamma kullun minha halan minal fa'ili, sehingga kita namai isim mansub yang terakhir itu hal dari fa'il. Hal dari fa'il. Kama yusammal fa'ilu fil jumali nafsiha sahibal hali, dan kita namai si fa'il menjadi sahibal hal, si pemilik kondisi, si pemilik kondisi. Wa kadzalika tastati'u an tudrika anna kulla kalimatin minal kalimatil akhirati fil qismi tsani halun minal maf'uli bihi. Begitu juga kamu akan mengetahui bahwa masing-masing kata di akhir kalimat di bagian kedua itu adalah hal dari maf'ul bihi, kondisi dari objek. Kalau yang tadi kondisi dari subjek. Wa annal maf'ula bihi huwa sahibul hali, dan maf'ul bihi disebut dengan si pemilik kondisi. Maf'ul bihi, si pemilik kondisi. Ya. Baik. Berarti nanti kita akan paham tentang hal, cara pembentukannya, kemudian menjelaskan siapa atau untuk siapa. Maka dikatakan di sini hal itu adalah ismun mansubun yubayyinu hay'atal fa'il awil maf'uli bihi hina wuqu'il fi'li. Ya, sampai di sini. Hal adalah isim mansub yang menjelaskan kondisi dari fa'il atau maf'ul bihi ketika terjadinya kejadian tersebut. Kita tulis hal, ya, dalam kurung keterangan kondisi adalah isim mansub
menjadi keterangan untuk subjek atau objek di saat terjadinya kejadian. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 3A, 3B, 4. Ya, faktornya ada 4 ya. Sebuah isim yang mansub menjadi keterangan untuk subjek atau objek di saat terjadinya kondisi, ya. Terjadinya kejadian. Baik. Kemudian wa yusamma kullun minal fa'ili awil maf'uli bihi sahibal hali, dan subjek atau objek dinamakan sahibul hal. Ya. Sini namanya atau dua ini dinamakan dengan sahibul hal, si pemilik kondisi. Ya, itu si pemilik kondisi adalah subjek atau objeknya tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis kondisi. Jenis kondisi kurung hal. Di sini nanti akan ada beberapa, ada 15 contoh tentang bagaimana cara mengutarakan kondisi dalam bahasa Arab. Dari 15 contoh tersebut terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari 15 akan terbagi menjadi 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua adalah hal, ya. Akan terbagi menjadi 5. Kita baca roja'al qaidu mansuron. Roja'a pulang, qaidu panglima perang, mansuron tertolong. Dari sisi makna tekstual, maka kita bisa mengartikan panglima perang pulang dalam kondisi menang, ya, tertolong artinya menang. Panglima perang pulang dalam kondisi menang. Raqibnal bahra haijan. Raqibna, raqib yarkabu, kami mengarungi lautan al-bahra haijan yang sedang banyak ombak, ya. Jadi haijan sedang banyak ombak dia. Kami mengarungi lautan dalam kondisi lautannya sedang banyak ombak. La ta'kulu ta'ama harron. La ta'kulu, jangan makan makanan dalam kondisi panas. Jangan makan makanan dalam kondisi panas karena haron sebagai hal. Baik. Jadi di sini jenis halnya adalah isim mufrad mansub. Ya. Halnya isim mufrad mansub. Coba kita lihat kelompok kedua. Hadara duyufu wal mudhifu ghaibun. Hadara datang, ad-duyufu tamu, wawu dalam kondisi. Jadi wawunya ini artinya tidak dan, ya. Jadi nanti jangan diartikan hadara duyuf, tamu-tamu datang, dan gitu. Salah nanti. Al-mudhifu tuan rumah. Jadi mudhifu dari kata adhafa yudhifu,
yang melakukan dhiyafah, melakukan penjamuan tamu, namanya mudhif. Ghaibun, tidak di rumah, pergi, ya nggak ada di rumah. Nah, wawunya nanti mengartikannya adalah tamu-tamu datang dalam kondisi tuan rumah tidak di rumah. Ini disebut dengan wawu hal. Ya. Jadi jenis halnya adalah jumlah ismiyah dengan wawu hal. Ya. Baik, kemudian nomor 5, istofatil junudu suyufuhum masyhuratun. Ya. Istofatil junudu suyufuhum masyhuratun. Berbaris, istofat berbaris dari kata sofa, ya sufu, dari kemudian ifta'ala istoffa, gitu ya. Yastofu, berbaris al-junudu pasukan, suyufuhum pedang-pedang mereka, masyhurah terhunus. Ya. Jadi pasukan berbaris dalam kondisi pedang-pedang mereka terhunus. Suyufuhum masyhurah, ini juga disebut dengan hal. Wallahu alam, apakah harusnya pakai wawu atau enggak di sini? Ya. Sepertinya enggak ya, boleh enggak pakai wawu di sini. Memang niatnya enggak pakai wawu. Ya. Nomor 6, la ta'kulul fakihata wa hiya fijjatun. Ya. Fakihah fijjah. Coba saya lihat dulu, fakihah fijjatun. Wahia fijjatun. Wallahu alam. Wahia fijjatun. Nah, wallahu alam di sini fijjah maknanya apa? Apakah maknanya kecut atau belum matang atau masih mentah? Allah taala alam bisawab. Ini menjadi PR ya. Coba cari makna fijjah. Apakah maknanya mentah ataukah maknanya kecut? Ya, ada kemungkinan masih mentah ya. Wallahu alam. Ini kalimat dalam bahasa Mesir ya. La ta'kulul fakihah wa hiya fijjatun. Jangan makan fakihah buah, wahia dalam kondisi buah itu, dalam kondisi buah itu. Ya, fijjah wallahu alam. Nah, ini juga cara membangun hal atau membentuk hal. Ada wawu hal, ada jumlah ismiyah. Ya, kalau yang di sini sepertinya cara pembentukannya adalah dengan membuat kalimat yang ada dhamir ke sahibul hal. Ya, jadi yang penting ada dhamir suyufuhum ya. Humnya ke junud, suyufuhum masyhuratun. Ya. Kemudian nomor 7, ghaba akhuka wa qad hadara jami'ul asdiqai. Ghaba hilang atau pergi. Akhuka saudaramu, wa qad dalam kondisi sudah datang ya. Dalam kondisi sudah datang, jami'ul asdiqa semua teman
Ya, ini hal dengan wawu hal dan jumlahnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dengan wawu hal. Oh, sepertinya yang ini tadi jumlah ismiyah. Ya, yang sekarang akan jumlah fi'liyah ini. Coba nomor 8 juga Zahabal jani tahrusuhul junudu. Ya. Al-jani, zahaba itu pergi. Al-jani penjahat. Ya, tahrusuhu dijaga al-junudu oleh polisi, pasukan. Jadi penjahat dibawa pergi sama polisi. Dalam kondisi ya penjahat pergi dalam kondisi dijaga oleh pasukan. Nomor 9 qatafal auladul azhara walamma tatafattah. Ya. Qatafa itu memetik, al auladu anak-anak, al azhar bunga-bunga, walamma dalam kondisi bunganya belum mekar. Ya. Baik, ini jumlah fi'liyah. Sekarang sepertinya pakai dhorof. Ya, dhorof. Raqani al-wardu wastal bustani. Wallahu alam, raqa ini apa? Al-wardu bunga, wasto di tengah, al-bustan kebun. Ya. Raqani. Muraqabah, raqa. Makna raqa. Raqa sofa in sobba tarok raqa. Atau menenangkanku, ya menenangkanku gitu ya. Jadi kayak ruqyah ini. Ya. Raqani ya. Jadi menenangkanku. Menenangkanku bunga-bunga di tengah kebun, ya membuat tenang. Absortu al-khatiba fauqal mimbari. Absortu aku melihat al-khatiba khatib fauqa di atas mimbar. Ya, aku melihat khatib dalam kondisi dia di atas mimbar, fauqal mimbar. Ya, dalam kondisi dia di atas mimbar. Nomor 12, tala al-badru bainas sahabi. Tala'a terbit atau muncul. Al-badru bulan purnama, bainas sahabi di antara awan. Mana yang disebut dengan dhorof ya? Bainas sahabi. Bulan terbit dalam kondisi di antara awan. Nomor 13. Ini nanti akan jar dan majrur. Ya. Ta'alama at-ta'iru fil qafasi. Ta'alama tersakiti. At-ta'iru burung fi di qafasi sangkar. Ya, burung terzalim atau tersakiti burung dalam kondisi dia dalam sangkar gitu ya. Dalam kondisi dia dalam sangkar.
Ishtaraitu sallata minat tini bisamanin qalilin. Ishtaraitu, aku membeli asilata sekeranjang buah tin, ya, dengan harga qalil yang murah. Mana yang disebut dengan hal bisamanin qalil. Nomor 15, bi'tu samara ala syajarihi. Aku menjual buah ketika masih di atas pohon. Ya. Baik. Jadi kita melihat di sini ada hal dengan isim mufrad, ada hal dengan jumlah ismiyah, ada hal dengan jumlah fi'liyah, ada hal dengan dhorof, makan, ada hal dengan jar majrur. Untuk jumlah ismiyah dan fi'liyah, ya, atau nanti kita lihat caranya seperti apa. Kalau yang di sini tadi kita lihat bisa pakai wawu, bisa pakai dhamir, bisa pakai gabungan. Ya, bisa pakai wawu, pakai dhamir, bisa gabungan wawu dan dhamir. Itu tolong dicatat terlebih dahulu. Hal ada yang dengan isim mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada yang dengan dhorof, fauqa, tahta, jar majrur, fi, bi, ya. Kemudian caranya bisa pakai wawu, bisa pakai dhamir, atau bisa pakai wawu dan dhamir. Wawu hal namanya. Coba kita lihat pembahasannya. Ungdur al-amtsilatal mutaqaddimah. Perhatikan contoh-contoh yang telah berlalu. Tajid kullan minha yashtamilu ala halin tubayyinu hay'atal fa'ili awil maf'uli bihi hina wuqu'il fi'li. Akan kalian dapati bahwasanya masing-masing kalimat mengandung hal yang menjelaskan kondisi dari fa'il atau maf'ul bihi, subjek atau objek. Hal yang menjelaskan subjek atau objek. Hina wuqu'il fi'li, ketika terjadi kejadian tersebut. Wa idza ta'amalta hadhil hala fi jami'il amthilati, jika kalian perhatikan seluruh contoh tadi hal-halnya, wajadtaha fi ta'ifatil ula mufradatun, kalian akan dapati kelompok pertama itu mufrad. Kemudian dalam kelompok yang kedua ternyata jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga jumlah fi'liyah. Wa fi ta'ifatir rabi'ati dzarfan. Kelompok keempat dhorof. Dan di kelompok yang kelima adalah jar dan majrur. Wa idza tadabbartal jumal al-waqi'ah ahwalan fi at-ta'ifataini ats-tsaniyati was-tsalitsati. Kemudian apabila kamu perhatikan kalimat yang menjadi hal di kelompok kedua dan ketiga. Kelompok 2 dan 3, yaitu yang jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Wajadta kulla jumlatin tashtamilu ala rabitin yarbituha bi sahibil hal. Ternyata kalimat-kalimat itu punya robit namanya. Punya penghubung gitu ya. Punya kata penghubung, punya dhamir yang menghubungkan dengan sahibul hal. Apakah pakai hu, hum, huma, ya.
Warobit imal wawu wahdaha wa tusamma wawal hali, dan robit ini ya bentuknya yang pertama adalah wawu hal. Bisa wawu hal saja. Ya, ini wawu hal. Bisa juga dhamir. Yang kedua dhamir. Ini bisa jadi robit. Wa innaka law tatabba'ta jami'al wa imma huma ma'an, yang ketiga gabungan dhamir dan wawu hal. Wa innaka law tatabba'ta jami'al jumalil waqi'ah ahwalan lam tajid bainaha jumlatan bi ghairi rabitin minar rabit al-madhkurah. Dan apabila kalian mencari semua kalimat yang menjadi hal, tidak mungkin akan kosong dari tiga kemungkinan ini. Pasti ada wawu halnya, kalau enggak pasti ada dhamirnya, atau kalau enggak malah dua-duanya dipakai. Ya, begitu. Jadi ringkasannya ini, ya, hal itu bisa pakai isim mufrad yang mansub, bisa pakai jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dengan robit wawu, robit dhamir atau robit gabungan. Kemudian bisa dalam bentuk dhorof, bisa juga dalam bentuk jar dan majrur. Sehingga kalau kita nulis di sini bentuk-bentuk hal, maka yang pertama adalah isim mufrad mansub. Yang kedua jumlah ismiyah, dan yang ketiga jumlah fi'liyah, yang mana keduanya ini bisa pakai cara A, bisa pakai cara B, bisa pakai cara C. Dengan wawu hal robitnya, bisa dhamir, bisa juga gabungan. Ini disebut dengan robit. Ya. Kemudian yang keempat adalah pakai dhorof, dan yang kelima adalah jar dan majrur. Ya. Ini bentuk-bentuk dari hal. Makanya kaidahnya adalah taji'ul halu isman mufrodan wa jumlatan ismiyatan wa jumlatan fi'liyatan wa dharfan wa jarun wa majruran. Hal itu bisa bentuknya isim mufrad, bisa bentuknya jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa dhorof, dan bisa jar dan majrur. Ya. Wa idza waqa'atil halu jumlatan fala budda laha min rabitin. Kalau halnya bentuknya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka harus ada rabit. Yarbituha bi sahibil hal, yang bisa menghubungkan dia dengan si sahibil hal, baik fa'il atau maf'ul. Wa huwa imma al-wawu faqat wa imma ad-dhamiru faqat wa imma huma ma'an. Dan bentuknya bisa tiga, yang A dengan wawu hal saja, yang B dengan dhamir saja, dan yang C dengan keduanya. Baik, makanya di nomor atau kelompok kedua, kelompok ketiga, kita dapati ada wawunya, ada dhamirnya, ada wawu dan dhamir juga. Contoh pertama ini wawu hal saja, contoh kedua dhamir saja, contoh ketiga wawu dan dhamir. Begitu juga yang di sini, yang nomor 7 pakai wawu saja, atau pakai dhamir saja, atau pakai wawu dan dhamir. Dhamirnya bisa fi'il atau yang dikandung dalam fi'il. Ya. Baik, kita sekarang latihan coba. Ayyin fil ibarah al-atiyah ma jaa'a minal ahwali mubayyinan hay'atal fa'il wa ma jaa'a binha mubayyinan hay'atal maf'ul bihi. Tugasnya sekarang adalah hal yang menjelaskan kondisi pelaku atau kondisi maf'ul. Ya, coba cari halnya yang mana, kemudian jelaskan subjek atau objek. Yuqbilun nasu 'ala tajiril amin. Manusia berdatangan untuk membeli barang-barang dari pedagang yang terpercaya. Ada halnya enggak di sini? Belum ada ya. Wathiqina bidzimmatihi.
mutmainnina ila muamalatihi. Apakah sekarang sudah ada hal? Sekarang sudah ada halnya. Mana halnya? Halnya adalah wasikina mutmainnina. Ini halnya. Hal untuk siapa? Untuk si Anas. Nah, Anas ini siapa? Oh, dia fa'il. Berarti wasikin mutmainnin hal untuk fa'il. Ya. Li'annahu yabi'uhum sila'ahu khaliyatan min kulli gishin. Kenapa? Ya. Kok orang-orang datang kepada penjual yang terpercaya, percaya dengan penjual tersebut, tenang dengan muamalah si penjual tersebut, karena si penjual tersebut menjual barang-barangnya tanpa tipu-tipu. Ya. Khaliyatan min kulli gishin. Apakah ada halnya di sini? Ternyata ada. Yang mana halnya? Khaliyatan. Ya, khaliyatan menjelaskan apa? Ya. Menjelaskan kondisi dari sebenarnya kondisi dari muamalahnya. Ya. Li'annahu yabi'uhum sila'ahu khaliyatan min kulli gishin. Ya. Wallahu alam, dia hal untuk maf'ul, hal ke maf'ul. Mana maf'ulnya? Sila'ahu. Wa yu'addi ilaihim huquqahum kamilatan, dan si penjual tersebut menunaikan hak-hak para pembeli dengan sempurna. Apakah ada halnya? Ada. Menjelaskan siapa? Menjelaskan si hak. Ya, hak ini sebagai apa? Sebagai maf'ul. Ya, berarti ini hal untuk maf'ul. Wa idza talaba ilaihi ahadul hurafai nasihatan adaha ilaihi mugtabitan masruran. Apabila ada seseorang al-hurafa, Allah alam ini apa? Ada seseorang minta nasihat kepada si penjual tersebut, maka dia akan menasehatinya mutabiton, ya, dalam keadaan ghibtah masruron, ya, dan bahagia. Ya, ini juga hal. Hal untuk siapa? Hal untuk si penjual, ya. Ilaihi muktabiton. Ya. Ada ilaihi muktabiton masruron. Ini menjelaskan si pelaku di sini sebenarnya dhamir huwa, ya. Wallahu a'lam. Wa in fatahu min wara'ihi min wara'i dzalika ribhun katsirun, meskipun nanti dia terlewatkan dari untung yang besar. Ya. Gitu. Meskipun akan terlewatkan darinya untung yang besar. Baik. Jadi halnya ada beberapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wallahu a'lam. Baik, sekarang latihannya. Ayyin fil jumalil atiyah ma ja'a minal ahwali mufradan aw jumlatan ismiyatan aw jumlatan fi'liyatan aw dzarfan aw jaran wa majrur. Coba sekarang perhatikan contoh-contoh ini, kemudian deteksi halnya dalam bentuk apa. Apakah isim mufrad yang mansub, apakah jumlah ismiyah ataukah jumlah fi'liyah, apakah dzaraf ataukah jar dan majrur. Nomor 1, dakhalal lisu al-manzila wa ahluhu naimuna. Pencuri masuk ke sebuah rumah yang penghuninya atau dalam kondisi penghuninya tertidur. Halnya adalah ini. Bentuknya apa? Jumlah ismiyah dengan wawu hal. Jumlah ismiyah dengan wawu hal, ya. Plus dhamir sebenarnya sih, ya. Tapi wallahu alam apakah yang dimaksud dhamir di sana itu dhamir huwa hiya begitu? Ya, wallahu alam. Tapi di sini sebenarnya ada dhamirnya. Fasaraka ma fihi minal amti'ati saminati thumma kharaja wa lam yash'ur bihi ahadun. Ya.
Akhirnya dia mencuri apa yang ada di dalam tas-tas berharga, kemudian dia keluar dalam keadaan tidak disadari oleh seorang pun. Nah, di sini halnya jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah dengan wawu hal. Ya. Baik. Kemudian zahabal ummalu ila a'malihim mamlu'ina nasyaton. Para karyawan pergi ke pekerjaan mereka dalam kondisi sangat bersemangat, ya, sangat bersemangat, ya. Baik, mamlu'ina nasyaton, dalam kondisi penuh semangat, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah mamlu'in nasyaton? Ya, mamlu'in nasyaton ini sudah ada banyak konsep di sini. Mamlu'in nasyaton, nasyatonnya sebagai tamyiz, ya. Tapi mamlu'innya ini yang sebagai hal, dalam kondisi penuh semangat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya belum bisa mendeteksi ini apa ini, ya. Tapi ada kemungkinan dia lebih ke jumlah ismiyah, ya, lebih ke jumlah ismiyah. Tsumma 'adu minha wa qad badat 'alaihim atharu ta'abi wal ijhadi. Kemudian mereka pulang dari bekerja dalam kondisi terlihat tanda-tanda kelelahan mereka. Nah, kalau ini jelas, ya, jumlah fi'liyah dengan wawu hal. Nomor 3, ishtarat tajirul inaba ala karmihi thumma qatafahu nadijan wa ba'ahu rabihan fihi. Ya. Ishtarat tajiru al inaba, seorang pembeli, ya, membeli anggur di karmihi, mungkin di kebunnya atau dengan tangkainya. Tsumma qatafahu nadijan, kemudian dipetik dalam kondisi sudah matang. Maka di sini isim mufrad halnya. Kemudian menjualnya dalam kondisi beruntung atau untung. Rabihan isim mufrad. Absartu ta'ira fawqal ghusni wa sami'tuhu yagridu tagridan hasanan. Aku melihat burung di atas tangkai. Nah, ini namanya dhorof. Dan aku mendengarnya bernyanyi dengan nyanyian yang indah. Kalau ini maf'ul mutlak, ya. Kalau ini bukan hal tapi maf'ul mutlak ini. Ya. Dan bisa jadi yugharid di sini yagridu, ya, hal jumlah fi'liyah. Wallahu alam. Dan aku mendengarnya dalam kondisi dia sedang bersiul dengan sangat indahnya atau bersuara dengan sangat indahnya. Nomor 5, nadhartu samaka tahtal ma'i, aku melihat ikan di bawah air. Nah, ini hal bentuknya dhorof. Fa'alqaitu sabakati qasidan, aku pun melempar jaringku dengan tujuan. Kalau ini qasidan maf'ul li ajli, bukan hal. Aku melempar jaringku dengan tujuan saydahu, untuk menangkap dia. Fa kharajat asyabakah la tahmil syai'an, keluarlah
jaring tersebut dalam kondisi tidak dapat apa-apa. Nah, ini baru hal. Halnya bentuknya jumlah fi'liyah. Fa'alqaituha marratan tsaniyatan, kemudian aku lempar lagi untuk yang kedua kalinya. Fa kharajtu, belum ada halnya ya. Fa kharajat wa fiha ithnata asyrata samakatan shaghiratan. Kemudian keluar dalam kondisi ada 12 ikan kecil ya. Wa fiha ini hal dengan jumlah ismiyah dan wawu hal. Ya, gitu. Ya, agak ini ya, ribet. Karena yang mansubat banyak sekali dalam ilmu nahwu. Ada 12 atau 13. Kemudian nomor 6, ba al-fallahu qutnahu fi ghairi tu adatin wa ada minasuki nadiman. Petani menjual kapasnya fi ghairi tu adatin. Allah alam, mungkin tidak beruntung itu atau merugi atau bagaimana, nggak seperti biasanya. Kemudian dia pulang dalam kondisi menyesal. Nah, ini menyesal, ini hal ya. Dan fi ghairi tu adatin ini juga hal ini hal. Fi ghairi tu adatin hal dalam bentuk jar majrur, sedangkan nadiman hal dalam bentuk mufrad mansub. Nomor 7, man jalasa wa huwa shaghirun aitsu yuhib jalasa wa huwa kabirun haitsu yakrahu. Man jalasa wa huwa shaghirun haitsu yuhib jalasa wa huwa kabirun haitsu yakrahu. Wallahu alam maksudnya apa, tapi kemungkinan kayak gini. Anak-anak kalau mau duduk, dia bisa duduk di tempat yang dia sukai, tapi kalau sudah dewasa ya, tempat duduk yang paling tersisa adalah tempat duduk yang terkadang tidak dia sukai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kadang kalau kita ke kelas gitu, terakhir, terlambat, tempat duduk yang paling tidak kita sukai gitu. Anak-anak ya sama orang-orang dewasa, dia mau duduk di mana dikasih, kadang seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ini manjalasa wa huwa dalam kondisi ya. Jadi ini halnya jumlah ismiyah dengan wawu hal, jumlah ismiyah dengan wawu hal. Sekarang latihan ketiga itu robitnya apa? Robit, apakah wawu hal, apakah domir, ataukah wawu hal dan domir ya. Akala Farid wa huwa syab'an thumma qama yashku alaman fi ma'idatihi. Farid makan dalam kondisi sampai kenyang. Nah, ini berarti jumlah ismiyah robitnya wawu hal dan domir. Wawu hal dan domir. Kemudian dia berdiri dalam kondisi mengeluh ya. Nah, yasku berarti di sini domir saja. Qara'tul kitaba wa ma wajadtu fihi kalimatan gharibatan. Aku membaca sebuah kitab dan aku tidak mendapati ada kosakata yang asing. Semua kosakata aku ketahui. Nah, di sini robitnya wawu hal. Ya. Kemudian ujillu ustadi ghoba au hadara. Aku memuliakan ustadku baik dia ada maupun tidak ada. Ghoba au hadara di sini pakai dhamir saja. Ya. Yang ada di dalam fi'il tersebut. Nimtul atau namatil asyaru walamma tusmir. Pohonnya tumbuh namun belum berbuah. Ini wawu hal. Coba tadi yang lama kayak apa? Ya, lama ini domir plus wawu hal ya. Kalau ada lama di sini domir plus wawu hal. Kemudian istayqadna minan naumi wa ma tala'atis syamsu. Kami bangun dari tidur dan dalam kondisi matahari belum terbit.
Ya, kalau ini cuman wawu hal saja karena tidak ada yang domir yang mengaitkan dengan dia, dengan mereka. Jadi wawu hal saja ini, wawu hal. Raqibtu safinata wal bahru haijun. Aku menaiki kapal dan atau dalam kondisi lautnya sedang banyak ombak. Ini wawu hal juga, wawu hal saja. Maka sadduyufu indana yaumaini ma qassorna fi ikramihim. Ya, para tamu menginap di tempat kami 2 hari dan kami tidak melakukan tindakan yang tidak baik dalam memuliakannya. Maksudnya 100% kami memuliakan dia tanpa melakukan pengurangan gitu. Ya, halnya mana ma qassorna fi ikramihim. Ya. Ini berarti dhamir. Dhamirnya apa? Na di sini untuk na di sini. Kemudian la tanam wa nawafidul ghurfah muqaffalah. Ya. Jangan tidur dalam keadaan jendela masih tertutup. Ya. Baik, dalam kondisi ya di sini berarti ini wawu hal saja, wawu hal. Nomor 9, qabaltu akhaka wa qad ada min safarihi. Aku menjemput saudaramu dalam kondisi dia sedang pulang dari safarnya. Berarti wawu hal kemudian dhamir yang ke ini berarti wawu hal dan dhamir. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, coba kita pelajari ini. Ya. Coba kita baca saja untuk menguatkan hal kita. Jalasal mudnibu khaifan. Orang yang berdosa itu duduk dalam kondisi takut. Yu'jibunil ghaniyyu mutawadhi'an. Aku takjub dengan orang kaya tapi dia tawadhu. Uhibbut tilmidha mujtahidan. Aku suka dengan murid yang rajin. Ya. Ya di sini nanti fa'il atau maf'ul gitu ya. Sami'tul maridha syakian berarti hal kepada maf'ul gitu. Aku mendengar orang sakit itu dalam kondisi dia sedang mengeluh. Absartul warda mufattahan. Aku melihat ada bunga yang sudah mekar. Kemudian ba'al fallahu qutnahu rakhison. Ya. Petani itu menjual kapasnya dengan murah. Ada tajiru rabihan, penjual itu pulang dalam kondisi untung. La takhtalit bin nasi maridon. Ya. Jangan bercampur dengan manusia yang dalam kondisi sakit. Ya. Nanti tidak ketularan gitu kan. Bin nasi. Isfah amman ataka mu'tadiron. Maafkan orang yang datang kepadamu minta maaf. Ungdur ilas samai mumtiratan. Lihatlah ke langit itu yang sedang kondisi turun hujan. Ya. Kalau di sini diminta untuk membuat hal dari hal yang bentuknya wawu hal ataupun yang semisalnya menjadi mufrad. Tamurru binal ayyam wa nahnu lahuna. Ya. Hari-hari berlalu dan kami masih bermain-main. Tamurru binal ayyam lahina gitu ya. Jadinya lahina. Lahina. Ja'al mudhnibu ya'tadiru an dambihi. Maka menjadi ja'al mudhnibu mu'tadiron an dambihi. Raja as-sa'iku yatasabbabu araqan. Sopir itu pulang dalam kondisi mandi keringat. Jadi mutasabbiban.
biban. Nah, ini sudah ada sorofnya ya. Raqibtul hisana wa huwa mut'aban. Aku menaiki kuda yang sudah lemah ya. Raqibtul hisana ya mut'aban nanti. Mut'aban. Langsung bisa seperti ini. Faraqtu ikhwani wa ana munqabidus sadri. Faraqtu ikhwani wa ana munqabidus sadri. Aku berpisah dengan saudara-saudaraku dalam hatiku sedih sekali. Namanya nanti munqabidon. Ya, munqabidah atau nanti munqabidos sadr misalkan bisa juga. Sami'tul khatibaya sirul qulub bihusni lafdhihi. Ya. Nanti menjadi ya siru Allah alam, isinya saya tidak tahu. Absartu thamaratal bustani yatasaqatu min syajarihi. Aku melihat buah-buahan di taman berjatuhan. Ya. Absartu thamaratal bustan mutasaqitun ya, mutasaqiton. Ya, gitu, mutasaqiton. Gharaqat as-safinatu wa qad kana manzaruha rahiban. Ya. Kapal itu tenggelam dalam kondisi menyedihkan sekali terlihatnya. Berarti gharaqatis safinah rahibal manzari misalkan ya. Atau rahib di sini enggak usah panjang. Rahibal manzari. Gitu. Ya Allah alam. Ini beberapa latihan ya. Dan sekarang yang terpenting adalah wawu hal di sini gimana mengi'rabnya. Nah, wawu hal maka di i'rab di sini wa an-nasimu alilun. Maka wawu al-wawu wawul hali harfun mabniun 'alal fathi. Jadi dinamai wawu hal mabni 'alal fathi. Wan nasim mubtada marfu bi dhammah adh-dhahirah. Nasim di i'rab sebagaimana biasanya i'rab mubtada. Sedangkan alil di i'rab biasa seperti khobar mubtada ya, tandanya apa? Kemudian ada kalimat seperti ini. Wal jumlatul mubtada'i wal khabari halun fi mahalli nasbin. Jumlah mubtada dan khabar itu gabungan itu menjadi hal di tempat yang mansub gitu. Itu beberapa cara dan kaidah tentang hal. Semoga saja teman-teman sudah diberikan kemudahan untuk memahami hal ya. Intinya dia adalah kondisi baik untuk si fa'il ataupun maf'ul bihi. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita belajar tentang tamyiz. Ya. Keterangan penjelas. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.